Voltagers, selama bulan Agustus ini kita udah bahas banyak banget tentang praise and worship. Jadi pastinya buat Voltagers semangatnya jangan sampai kendor dong. Iyalah, ini aku aja udah semangat banget nih. Udah gak siap mau nyanyi nih. Masuk hadiratnya dengan hati. Jangan nyanyi, kasihan Voltagers, kasihan telinganya mereka. Gitu. Oke. Daripada gitu, gimana kalau kita ajak Voltagers buat sama-sama bangkit berdiri dan siap-siap untuk ibadah. Yuk semuanya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari yang indah ini. Kami sebentar lagi akan mengikuti ibadah Voltage. Kami gak sabar, kami mau bersuka cita, bersorak-sorai memuji nama-Mu. Dan juga Tuhan, terlebih lagi kami rindu, lebih dekat lagi kepada Engkau dan mengetahui apa yang jadi isi hati-Mu. Thank you Tuhan Yesus. Bagi yang siap, sama-sama katakan amin. Voltagers, let's praise Jesus. Haleluya. Mari kita melompat dan bernyanyi buat Tuhan. Amin. Sudah bisa tepuk tangan seperti ini. 1, 2, 3, jump. Masuk gerbangnya dengan pujian.
my praise on, give my all. Go and get ready, shout it out. Jesus loves you, makes me want to dance. Because of you, my heart is alive, my heart is alive. You got me dancing on the inside. Your love has won me over again. Because of you, my heart is alive, my heart is alive. You got me dancing on the inside. Your love has won me over again. Oh, oh, oh. Hey, 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 hey. Everybody say Jesus! Semuanya masih siap nyanyi amin? Yang masih siap angkat tangan kuat. Let's sing it. 2, 1, 2, 3. Ku mau bernyanyi lagu baru bagimu. Ku mau bersorak melompat tinggikanmu. For you I love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternal kau yang terbaik, melodi di hatiku. Kau membuatku menari, memujimu. Yes Lord, for you I love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally, now I lift my hands to praise you. For you are come to me, into your name my heart sings. For you I love, love, you're good to me. I lift my hands to praise you. For you are, yes Lord, into your name my heart sings. For you I love, love, you're good to me. For you I love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I... Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. And I will love, love, love. As you love me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally, hallelujah. Thank you Lord Jesus. Thank you Tuhan. We want to sing our praises to you. For you are love, 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 Lord. Dalam kehidupan kita, Kaulah yang kami selalu rindukan. Mari masuk dalam hadirat-Nya lebih dalam lagi. Kita persiapkan hati kita untuk merindukan Tuhan kami. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu. Oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisahkan
dekat denganmu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Oh, I want to see you selalu bersamamu, dekat dan dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan, dekat denganmu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan ku nikmati keindahan, oh
berbahasa roh sama-sama. Kami undang Roh Kudus hadir di mana kau berada, di dalam setiap hati. Oh, Kirana bara Voltagers, mari sama-sama kita angkat tangan kami. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati, Yesus Tuhan, kami menikmati-Mu ya Bapa. Keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Menyembah-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Benar Tuhan, kami mau menyembah dari dekat. Kami mau menyembah dengan kerinduan untuk kami bisa mengenal Tuhan. Penyembahan kami bukan agamawi, penyembahan kami bukan rutinitas. Setiap kali kami menyembah, kami kenal Allah yang kami sembah. Waktu kami mengangkat tangan, waktu kami menutup mata, kami kenal Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarkan Tuhan lewat firman-Mu, kami semakin kenal isi hati-Mu. Jadikan kami penyembah-penyembah yang dekat. Jadikan kami penyembah yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami akan baca Alkitab, dengar firman Tuhan. Roh Kudus, bantu kami untuk fokus, bantu kami untuk mengerti, dan bantu kami untuk melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Voltagers, senang banget. Hari ini kita lihat firman Tuhan ya. Kalau temanya adalah sing a new song. Nyanyikan lagu yang baru. Kakak juga awal-awal jujur ya kayak bingung. Maksudnya apa ya nyanyian baru ya? Kita lihat ya di Mazmur 33 ayat yang ketiga bilang begini. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai.
Dikatakan firman Tuhan bilang nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Nggak cuma satu ayat ini aja. Kalian kalau mau lihat nanti di rumah ya, kakak bacain dengan cepat. Di Mazmur 96 ayat 1, Mazmur 98 ayat 1, Mazmur 49 ayat 1, Yesaya 42 ayat 10 juga mengucapkan kalimat yang sama, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Nyanyian baru itu apa ya? Apa Tuhan itu bosan dengar lagu yang itu-itu aja jadi pengen lagu baru? Bukan. Atau nyanyian baru tuh apakah lagu yang baru diciptakan belum pernah dinyanyikan sebelum-sebelumnya? Bukan juga. Bukan karena Tuhan bosen. Dan juga bukan artinya itu adalah lagu baru. Kapan hari itu pernah ya kakak ngobrol-ngobrol dengar cerita begini. Kalau di gereja kita kan suka ada lagu All This Worship Night gitu ya. Artinya orang-orang yang udah usianya lebih tua. Kita tuh seperti mengingat lagi lagu-lagu lama. Lagu-lagu yang mungkin dulu waktu kakak masih SD dengernya, waktu SMP. Buat kalian, walaupun buat kita ya, buat generasinya Kak Papo ke atas, papa mama kalian, opa oma kalian. Misalnya ada lagu yang bilang gini, siapakah aku ini Tuhan. Mungkin kalian nggak tahu ya itu lagu apa, kayaknya aku pernah denger tuh di engkong, emak atau papa mama. Nah buat kami yang sudah lebih lama, papa mama, itu lagu lama, oldies, makanya namanya oldies. Wah kita nyembah Tuhan dengan lagu-lagu lama. Tapi buat kalian, itu lagu baru. Jadi bukan tentang lagunya lama atau baru diciptakannya. Nyanyian baru tuh bukan tentang itu lagu kalian baru kenal atau enggak. Kadang-kala kita nemu lagu baru, kok susah ya nyanyiinnya. Bukan, nyanyian baru yang firman Tuhan katakan nyanyikanlah bagi dia nyanyian baru. Itu bukan cuma sekedar lagu baru. Kita lihat ya apa sih nyanyian baru itu. Kenapa kok Tuhan itu pengen kita itu menyanyikan bagi dia nyanyian baru. Apa sih nyanyian baru itu? Sesuatu yang Tuhan inginkan dari hidup kita. It's more than just a song. Ya, sing to him, menyanyikan bagi Tuhan nyanyian baru itu lebih dari sekedar menyanyikan lagu baru. Kita lihat ayat yang pertama ya. Di Mazmur 34 ayat 1 dan 2 dikatakan begini. Dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Ayat 2. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Arti nyanyian baru yang pertama kalau kalian mau catat adalah memuji Tuhan setiap waktu. Waktu kita bangun pagi hari, kalau kita sudah selalu mencari Tuhan lebih dulu sebelum kesibukan dan lain-lain, handphone dan lain-lain. Kalau waktu bangun pagi kita langsung bilang selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Bapa di surga. Kalau hati kita langsung tertuju kepada Tuhan, maka di hati kita itu bisa muncul nyanyian baru. Bukan lagu baru, tapi ada lagu yang tiba-tiba muncul di hati kita. Mungkin lagu itu adalah lagu-lagu yang pernah kita nyanyikan di gereja, lagu-lagu yang kita nyanyikan waktu CG. Lagu itu bisa muncul. Dari mana itu muncul? Tuhan yang taruh di hati kita. Dan waktu itu muncul di hati kita, itu artinya Tuhan ingin kita menyanyikannya untuk dia. Kakak belajar, setiap waktu, ketika di dalam hati ini ada nyanyian yang muncul, kakak belajar untuk menyanyikannya. Ketika di dalam hati ini tiba-tiba muncul lirik lagu, ada senandung nada, kakak belajar untuk menyanyikannya, baik itu menyanyikannya langsung ataupun di dalam hati. Karena itu menyukakan hati Tuhan. Setiap waktu, apapun keadaannya, baik dalam susah maupun senang, waktu sibuk ataupun lagi gak sibuk, nyanyian baru, puji-pujian kepada Tuhan setiap waktu. Itu yang kita lakukan waktu bangun pagi misalnya. Waktu ada masalah. Kakak masih ingat ya, memuji Tuhan dalam segala waktu itu juga
waktu kita ada masalah, seringkali Tuhan itu pakai lagu-lagu itu untuk taruh di hati kita, menguatkan kita. Waktu Kak Papa masih awal-awal mau minta izin untuk pacaran gitu ya. Iya sedikit keluar dari ini ya, karena benar loh kalau kita pacaran itu alangkah baik dan diberkati kalau kita itu minta izin sama papa mama. Apalagi waktu itu kakak sudah dewasa, kakak takut gitu ya, mau minta izin untuk pacaran tuh kayaknya takut gitu. Takut ditolak, takut gak dibolehin, takut banyak hal lah. Ada masalah, pokoknya setiap kali kita tuh takut gitu ya. Waktu itu kakak takut, tiba-tiba di hati kakak itu muncul lagu. Makanya kakak ingat sampai sekarang. Lagunya kakak waktu itu tuh lagu ini loh. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Waktu kakak sedang dalam masalah, lagu itu muncul di hatinya kakak. Kakak nyanyikan sebagai nyanyian baru. Itu lagu gak tiap hari kakak nyanyikan. Tapi khusus waktu itu, lagu itu tiap hari kakak nyanyikan untuk mengingatkan kakak, iya, gak boleh nyerah kalau belum nyoba. Gak boleh putus asa dulu sebelum nyoba, lakukan yang terbaik. Tapi selalu ingat, kita lakukan bagian kita, ada bagian Tuhan. Nah, lagu baru, nyanyian baru itu seperti itu. Ada lagu yang muncul di hati ketika melihat orang lain disembuhkan. Ada kesaksian. Dari saat teduhnya Pastor Philip dibacakan kesaksian, tiba-tiba dalam hati ada muncul, I believe in miracle. Walaupun orang-orang gak ada yang nyanyi lagu itu, tapi di hati ini ada. I see the soul set free, I believe in miracle, for I believe in Christ. Lagu baru, nyanyian baru setiap waktu ada di dalam hati. Voltagers, kapan terakhir kamu memuji Tuhan? Kapan dari dalam hatimu tuh ada nyanyian puji-pujian kepada Tuhan? Jangan sampai itu adalah ibadah minggu lalu Kak. Karena dari hari Senin sampai hari Sabtu kalian sibuk dengerin lagu-lagu kesukaan kalian. Bukan lagu-lagu worship kepada Tuhan. Yuk belajar, ayo minta sama Tuhan. Kalau kalian penuh Roh Kudus akan terus taruh nyanyian-nyanyian baru di dalam hati. Dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan bosan, dalam keadaan lagi sibuk. Selalu ada nyanyian. Gak selalu dinyanyikan dengan lagu ya, bisa di dalam hati bersenandung. Engkau baik Tuhan, semua baik, semua baik. Setiap waktu, itu yang namanya nyanyian baru. Yang kedua, nyanyian baru itu artinya juga adalah bermazmur bagi Tuhan, yaitu menaikkan nyanyian pujian bagi Tuhan dari hati kita, bukan sekedar hafal lagunya, gitu ya. Bermazmur itu apa? Sometimes kalau kita nyanyi sebuah lagu, kita tuh kadang nyanyi aja karena kita sudah hafal. Belum tentu kita benar-benar bisa menyanyikannya dari hati. Makanya kalau di gereja kita ada namanya open worship. Itu apa ya? Misalnya itu bukan, wah itu sudah otomatis Kak, habis lagu sedih. Itu bukan lagu sedih. Itu memang lagu yang slow beat. Lagu yang beatnya itu lebih kalem, lebih lembut. Terus kita nyanyi lagu penyembahan. Terus ada waktunya, musik itu akan terus bermain. Dan kita udah nggak nyanyi lagu yang tadi misalnya. Tadi lagu terakhir apa? Lupa kakak ya. Lagu lain deh. Misalnya nyanyi lagu Haleluya. Worship leadernya ngajakin nyanyi lagu ya. Haleluya. 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 Terus musiknya terus main. Biasanya worship leadernya akan kasih kita kesempatan untuk menyanyikan mazmur bagi Tuhan. Artinya nyanyikan pujian kepada Tuhan itu dengan kata-kata kita sendiri sesuai isi hati kita waktu itu. Misalnya nyanyi lagunya itu cuman haleluya, tapi kita tuh benar-benar lagi dalam ketakutan.
Misalnya ya, bisa dimainkan melodinya, nadanya. Haleluya. Kau baik Tuhan, Kau tak pernah tinggalkan. Saat ku takut Kau ada, saat kami sendiri Kau selalu beserta. Janjimu tak pernah gagal. Itu waktu kakak nyanyikan itu, kakak bisa jadi sedang merasa takut. Pada waktu open worship, pada waktu semua bermazmur, kita nggak sedang nyanyi lagu yang sama. Masing-masing itu bisa mengungkapkan isi hatinya dengan kata-kata sendiri sambil ikutin nadanya. Kak, aku nggak bisa, Kak, aduh nadanya apa? Nggak apa-apa, ini bukan tentang lagunya. Kadang ya juga fales-fales, nggak cocok sama nadanya. Yang penting kita bermazmur kepada Tuhan. Raja Daud di dalam Alkitab itu juga adalah seorang pemazmur. Yang dinyanyikan itu bukan cuma lagu-lagu yang sudah hafal. Lihat contoh-contohnya ya. Di Mazmur 18, itu judulnya Nyanyian Syukur Daud. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan yakni Daud. Yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. So personal. Daud lagi ngalami, Tuhan engkau baik ya, aku luput loh dari tangan Saul. Langsung dia bilang, ayo musik nyanyikan untuk pemimpin biduan. Mereka ada yang main musik, kemudian Daud itu mengeluarkan kata-katanya sendiri. Misalnya dia bisa bilang, aku mengasihi engkau ya Tuhan kekuatanku. Ayat yang kedua, ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Nah, jadi Daud itu mengungkapkan isi hatinya dalam mazmur, pujian, nyanyian baru kepada Tuhan. Kemarin waktu Daud belum lepas dari Saul, lagu ini, nyanyian baru ini belum ada. Tapi waktu Daud lepas dari Saul, Daud ngomong sama Tuhan, engkau gunung batuku, engkau penyelamatku. Dimazmurkan. Ayo belajar bermazmur, Voltagers. Setiap ibadah hari Minggu ada pemain musik yang ngiringin. Kita nggak diem aja. Setelah nyanyi lagu selesai diem aja. Enggak, kita belajar bermazmur. Paling nggak bilang, Jesus I love you, engkau baik. Tuhan aku takut, tapi engkau selalu beserta. Walau tak seorang pun mengenal isi hatiku, kau mengenal hatiku Tuhan. Bahkan ya, kadang kalau kita tuh udah benar-benar terasa beban berat. Daud juga ngalamin nih, waktu dia ditegur sama Nabi Nathan karena habis berbuat dosa besar, yaitu membunuh suaminya Batsheba dan berzina. Di Mazmur 51 itu ada tulisan begini. Di Mazmur 51 bilang begini ya, untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud ini isinya pengakuan dosa ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba. Lihat, isi hatinya bukan engkau Allah yang menyelamatkanku, tapi kata-katanya di ayat 3 bilang gini, kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hatinya hancur, merasa diri gak layak di hadapan Tuhan. Minta Tuhan menghapuskan, ya, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu, bersihkanlah aku, merasa dirinya kotor gitu ya. Datang bermazmur, Tuhan aku gak layak di hadapanmu. I just did something wrong. Aku sudah membuatmu sedih. Aku sudah membuat engkau berduka dengan perbuatanku. But forgive me Lord. Ampuni aku ya Tuhan. Waktu open worship, waktu bermazmur, kita bisa datang apa adanya dengan Tuhan. Bahkan kadang ya hati ini sesek rasanya. Kita gak bisa menuangkan kata-kata kita itu di dalam kata-kata bahasa Indonesia. Puji Tuhan, Roh Kudus menolong kita menyembah. Kina bahana baya sandere namaya so. Aku punya masalah yang berat, gak ada yang ngerti, tapi engkau Allah yang besar.
Kita waktu berbahasa roh, kita tuh bukan sedang mengasihani diri sendiri, karena bahasa roh itu Roh Kudus berdoa kepada Allah melalui keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Bahkan kita menyembah Allah di dalam roh. Kalau kalian sudah punya bahasa roh, kalian punya karunia berbahasa roh, pada waktu menyembah pakai Hinabahana bayarana maya sanderererererere. I lift up my hand to you and worship you. Kini bihara maya sandererererere. Menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, membuat kita mendekat kepada Tuhan, mengenal isi hati Tuhan. Nyanyian baru, mazmur, isi hati kita, bukan sekedar lagu yang kita hafalkan. Amin. Yang ketiga, apa itu nyanyian baru? Kita lihat dulu ayatnya di Mazmur 40 ayat yang ketiga. Ini ayat luar biasa ya, catat baik-baik ya. Mazmur 40 ayat 3 berkata, ayat 4. Mazmur 40 ayat 4. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Tuhan yang kasih nyanyian baru buat kita untuk memuji Allah kita. Lihat, banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Kakak jujur awal-awal agak bingung waktu baca ayat ini. Tuhan kasih nyanyian baru untuk kita memuji Tuhan. Yes, I understand. Tapi kenapa ayat selanjutnya bilang banyak orang melihatnya? Bukankah harusnya banyak orang mendengarnya, lalu mereka menjadi takut dan percaya kepada Tuhan? Nyanyian baru yang Tuhan berikan kepada kita, it's more than a song, my friend. Nyanyian baru yang Tuhan kasih di hidup kita adalah pengalaman baru setiap pribadi kita dengan Tuhan. Dan setiap orang beda-beda. Dan dengan pengalaman baru itulah muncul sebuah kesaksian. Apapun lagu yang kita nyanyikan yang menyertai kesaksian kita itu, apapun lagu yang kita nyanyikan yang menyertai pengalaman baru pribadi kita dengan Tuhan, itulah nyanyian baru yang akan membuat orang melihatnya dan menjadi takut dan berkata Tuhan itu ada dan jadi mau percaya kepada Tuhan. Bersyukur ya Tuhan kasih kita nyanyian baru. Bersyukurlah kekristenan kita itu bukan agamawi, bukan rutinitas, tapi sebuah pengenalan akan Allah dan pengalaman dengan Dia setiap hari baru. Sehingga kita punya nyanyian, sehingga kita punya kesaksian. Kesaksian itu bukan cuma sekedar curhat. Kesaksian itu beda sama gosip. Kesaksian itu membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kakak tidak pernah lupa. Ada satu keluarga, waktu kakak masih di kota kecil ya, di kotanya kakak itu. Ada satu keluarga itu kakak kenal baik, karena anaknya temannya kakak. Papanya itu orangnya keras. Kakak kalau ketemu dia, kakak panggil Su gitu ya, main ke rumahnya atau ketemu gitu. Kakak tuh takut. Orang yang di luar Tuhan itu sometimes menurut kakak, auranya tuh menakutkan. Kakak jadi takut mau deket-deket sama orang ini, kayak galak gitu ya, kayak nggak suka gitu loh sama anak-anak. Tapi kemudian papanya ini bisa kenal Tuhan Yesus waktu sakit. Terus kakak ketemu di gereja dengan jalan yang sudah agak pelan, tapi sudah berubah wajahnya. Kalau kenal Tuhan Yesus tuh hatinya tuh penuh dengan kasih. Kalau dipenuhi kasih Tuhan itu penuh dengan sukacita. Kalau sudah kenal Tuhan itu hatinya tuh penuh dengan sukacita, nggak bisa benci sama orang. Karena hatinya tuh kayak Tuhan Yesus, cinta sama orang. Hatinya nggak pahit. Nah jadi om ini tuh wajahnya penuh sukacita. Kakak pernah dikasih uang. Ini ya buat beli ice cream. Terus nggak lama, bapak ini, papanya temannya kakak ini meninggal. Kakak tahu temannya kakak ini pasti sangat sedih. Karena dia anak cowok satu-satunya, kakaknya perempuan semua, 3 orang, dia anak keempat cowok. Terus papanya meninggal. Papanya tuh meninggal waktu lagi sungguh-sungguh sama Tuhan gitu ya. Nah di gereja itu mereka bersaksi. Jadi kalau di gereja tuh suka ada gini, siapa yang mau cerita kebaikan Tuhan? Di CG ya, kalau ada kesempatan gitu jangan malu. Karena kesaksian kalian tuh memberkati orang lain. Sama seperti keluarga ini, waktu kakak tuh masih kecil, gak ngerti apa-apa, cuman lihat aja keluarga ini naik gitu, terus cerita. Mereka bersyukur kalau Tuhan itu sudah
menolong sampai papanya itu bisa bertobat, percaya Tuhan Yesus dan diselamatkan. Sempet dalam hati itu sempet mau ada kerasa kecewa, kenapa ya papanya nih sekarang sudah jadi orang baik kok malah dipanggil Tuhan, istilahnya gitu. Kok malah akhirnya mereka ditinggal, nggak punya papa. Tapi kemudian mereka bilang, Tuhan itu baik. Orang yang baru kehilangan orang yang dicintai bersaksi bahwa Tuhan itu baik. Terus mereka satu keluarga itu nyanyi. Dan kakak tuh gak pernah lupa momen itu. Nyanyian baru dari keluarga itu, pengalaman baru yang mereka alami. Mereka kan gak pernah kehilangan orang yang mereka cintai ya. Pengalaman baru mereka bersama Tuhan. Ada nyanyian yang dinyanyikan itu menjadi nyanyian baru. Mereka nyanyi gini. Ajarku untuk mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, ajarku untuk mengerti rencana-Mu di hidupku, sekalipun banyak hal yang takkan ku pahami, namun ku tetap percaya Kau setia. Jadi mereka nggak jadi pahit dengan Tuhan karena keluarganya ada yang meninggal. Mereka bersaksi pengalaman pribadi mereka dengan Tuhan. Dan mereka memuji Tuhan. Orang yang melihatnya menjadi takut dan percaya Tuhan itu ada. Kakak bersyukur kesaksian itu kakak pernah lihat. Bukan cuma dengar lagunya ya, bukan cuma dengar MP3 nyanyi dengar lagu itu, bukan. Kakak ya udah pernah sih dengar lagu MP3 lagu itu. Ajarku untuk mengerti, kakak udah itu bukan lagu baru. Tapi ketika ada kesaksian, pengalaman, maka lagu itu menjadi nyanyian baru yang menguatkan orang-orang yang mendengarnya, yang menjadi kesaksian bagi orang-orang yang mendengarnya. Mau punya pengalaman baru dengan Tuhan? Bersyukur ya, kekristenan itu bukan rutinitas agamawi, harus baca Alkitab, harus doa, harus ini, harus itu, harus ke gereja. Kekristenan itu adalah hubungan. Di dalamnya ada pengenalan, di dalamnya ada pengalaman. Waktu kita memuji menyembah Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita selalu berkata, aku mau memuji Tuhan setiap waktu. Aku mau mencurahkan isi hatiku dalam mazmur. Aku mau bersaksi. Maka apa yang Alkitab katakan, Tuhan memberikan nyanyian baru di dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Maka banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut dan percaya kepada Tuhan Yesus. Waktu kita memuji Tuhan, Tuhan bekerja. Apalagi ya kalau usia kalian masih anak-anak, belum remaja, belum dewasa. Firman Tuhan bilang ketika Roh Kudus dicurahkan, maka kalian akan bernubuat. Ada penyembahan, ada kata-kata nubuatan yang kalian bisa nyanyikan. Tuhan juga meletakkan dasar kekuatan puji-pujian itu juga sejak dari mulut bayi dan anak-anak yang menyusu. Ada power, ada kekuatan itu. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikanlah bagi Dia nyanyian baru. Ada sebuah lagu kita akan nyanyikan. Lagunya berkata, Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Katanya bilang begini, sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Sing like never before, sing a new song. Lagunya bisa jadi lagu lama, tapi kamu nyanyi dengan sikap hati yang baru. Kamu nyanyi dengan kerinduan yang baru. Kamu nyanyi, kita nyanyi dengan pengalaman yang baru. Kita nyanyi dari hati kita. Amin. Yuk kita nyanyikan sama-sama. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Sekali lagi. Bless the Lord, oh my soul,
worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Listen. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Angkatlah kedua tanganmu. Tuhan hambamu berdoa, taruhlah nyanyian baru di dalam hati setiap jemaat Voltage. Puji-pujian kepada Allah nggak akan pernah jadi sesuatu yang hanya basa-basi di mulut kami. Kami nggak akan memuji Tuhan hanya karena kami hafal. Kami tidak mau puji-pujian penyembahan kami kepada Allah hanyalah rutinitas agamawi. Tapi pujian kepada Allah adalah nyanyian baru. Tetap di mulut kami setiap waktu. Kami akan memuji menyembah dari hati kami. Dan pujian penyembahan kami akan keluar dari pengalaman pribadi kami dengan Tuhan menjadi sebuah kesaksian yang akan membawa namamu dimuliakan. Terimalah nyanyian baru dari hati setiap kami ya Tuhan. Biarkan itu manis kau dengar, menyenangkan hatimu. Setiap hari baru, kami akan menyanyikan nyanyian baru bagi Yesus. Angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terimalah hati yang suka memuji menyembah Tuhan. Hati yang peka untuk mendengarkan ada nyanyian baru yang Tuhan taruh dalam hatimu setiap pagi. Nyanyikanlah itu bagi Tuhan setiap hari. Jadilah kesaksian bagi banyak orang. Engkau, hidupmu akan berdampak bagi keluargamu, sekolahmu, dan bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you.